Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan bayi dan balita, yaitu keterampilan melakukan penyuluhan ASI eksklusif dan empasi kaya protein hewani sesuai umur. Jumpa lagi ibu-ibu kader semua. Hari ini saya akan memaparkan sedikit dari tentang ASI eksklusif dan ASI bagi balita. Sebelumnya saya share screen dulu sebentar ya. Hari ini tentang ASI eksklusif, MPASI tinggi protein hewani sesuai umur. Hasil belajar pada hari ini diharapkan setelah mengikuti materi ini, ibu-ibu kader bisa melakukan layanan dasar posyandu bagi sasaran bayi dan balita. Indikator keberhasilannya ibu kader bisa menjelaskan paket layanan hari buka posyandu bagi sasaran bayi dan balita dalam 5 langkah posyandu. Materi pokok dan submateri pokoknya itu yang pertama adalah paket layanan hari buka posyandu bagi sasaran bayi dan balita dalam 5 langkah posyandu. Yang pertama ada tentang ASI eksklusif, yang kedua tentang MPASI kaya protein hewani sesuai umur, di mana dalamnya ada materi tentang pemberian makan pada anak usia 0 sampai 23 bulan, pemberian ASI, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, dan juga pemberian makan pada anak usia 24 sampai 59 bulan. Nah, pertama, ASI eksklusif. Apa sih yang ibu-ibu tahu tentang ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman lain, kecuali pemberian vitamin atau obat-obatan dalam bentuk sirup. Misalnya anaknya habis diimunisasi, diberikan obat penurun panas paracetamol, itu masih dalam kategori anaknya masih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan mulai bayi lahir ya sampai dengan usia 6 bulan tanpa makanan apapun lainnya. Tidak diberikan susu formula, tidak diberikan air tajin, tidak diberikan biskuit ya sampai dengan usia 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan baru bayi diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, dan tetap diberikan ASI ya sampai 2 tahun. Jadi ASI-nya tetap dilanjutkan meskipun anak sudah diberikan MPASI. Dari gambar ini apa yang ibu bisa simpulkan? Jadi kalau ASI itu kan air susu ibu, kalau susu formula air susu sapi. Jodohnya bayi ya ASI ya. 0 sampai 6 bulan itu sudah pasti ASI. Lanjut. Kenapa sih ya tadi kita sebelum masuk ke MPASI, kenapa sih ASI eksklusif itu penting? Karena pertama, ASI eksklusif itu mencegah bayi mengalami penyakit seperti diare, ya, sakit infeksi lainnya seperti batuk pilek, ruam-ruam karena alergi susu sapi, dan lain sebagainya. Juga seringan bayi yang tidak diberikan ASI atau bayi yang minum susu formula akan lebih sering konstipasi atau sulit untuk buang air besar. Buang air besarnya tidak rutin setiap hari. Itu yang akan membahayakan pencernaan bayi. Terus bagaimana kalau ada ibu balita yang mengklaim ASI saya tidak keluar, ASI saya sedikit? Jadi ASI itu akan diproduksi jika bayi menghisap payudara ibu. Semakin sering bayi menghisap payudara ibunya, maka akan semakin banyak juga ASI yang diproduksi. Seperti itu. Ya. Jangan khawatir untuk jumlah mili yang akan diminum bayi. Lambung bayi baru lahir sampai umur 1 minggu itu hanya sebesar kelereng. Jadi bayi cukup minum 10-20 ml setiap kali minumnya, itu sudah cukup.
Jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti Ibu Kadar bisa jelaskan kepada ibu yang baru melahirkan bahwa bayi usia 0 sampai 1 minggu pertama itu adalah pencernaan atau lambungnya itu hanya segede kelereng, nggak perlu minum yang sebotol penuh. Nah, kecukupan dia hanya 20-30 ml sekali minumnya. Nah, kita lanjutkan juga manfaat ASI bagi bayi ya, cegah dari penyakit infeksi lainnya seperti diare tadi, alergi, penyakit alergi susu sapi yang lainnya. Bagi ibu juga ada manfaat ASI, karena kan memberikan bonding atau kedekatan batin antara si ibu dengan bayinya, sudah pasti ya. Karena kalau susu formula biasanya ibu berikannya dengan botol, kadang suka ditinggal-tinggal nih susuinnya ke botol dan ibunya sibuk dengan gadgetnya, atau bisa jadi pemberian susu formulanya bayinya disuruh pegang di tangga pakai bantal botolnya, gitu tidak ada kedekatan antara denyut jantung bayi dan denyut jantung ibunya. Beda dengan kita memberikan ASI ya, bayi kita dekat ya kan, dekat dengan dada ibunya, ibu bisa sambil kacang kontrol bayi saat menyusui. Itu akan menjadikan kedekatan atau bonding antara si ibu dan si bayi. Yang kedua manfaatnya adalah ibu akan terhindar dari risiko terkena penyakit tumor atau kanker payudara, dan juga terhindar dari risiko kanker rahim. Itu adalah salah satu manfaat. Berikutnya adalah pastinya kan lebih ekonomis, karena apa? Nggak perlu beli ya ibu ya, itu selalu ada dan akan selalu diproduksi tanpa harus bayar. Ini akan tidak perlu mengeluarkan uang beli susu ya, dari dan yang pasti itu adalah cairan yang sangat cocok dengan lambung bayi, pertama dia tinggi zat antibodinya, bayi tidak akan mudah sakit ya, karena di situ ada zat antibodi. Lalu proteinnya adalah protein yang mudah diserap oleh pencernaan bayi pada ASI itu. Jadi bisa dipastikan bahwa manfaat ASI jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan susu. Kita lanjut ke materi makanan pendamping ASI. Setelah bayi usia pas 6 bulan, kita sudah mulai bisa ya memberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu diharapkan tepat waktu, adekuat atau sesuai dengan zat gizi dan sesuai usianya, aman ya, aman dari zat-zat bahan makanan yang berbahaya, dan juga diberikan cara yang benar. MPASI usia 6 bulan bentuknya kita bisa berikan bubur sari. Untuk MPASI usia 6 sampai 9 bulan bisa dibentuknya lebih teksturnya lebih ini lagi ya Bu ya, lebih naik lagi, misalnya di cica atau di warna tim ya. Untuk 9 sampai 12 bulan teksturnya akan naik juga. MPASI-nya bisa kita buat di cica. Lalu untuk lebih dari 12 bulan atau setahun ke atas, bayi kita sudah bisa makan seperti makan orang dewasa. Tepat waktu, tadi yang dimaksud tepat waktu adalah ya ini ya, ada tekstur yang harus diikuti sesuai dengan usia bayi. Adekuat atau zat gizinya memenuhi kebutuhan bayi. Saat usia 6 bulan biasanya kita berikan MPASI 2 mangkuk sehari, ditambah dengan 2 kali pemberian snack seperti buah ya, atau juga dengan biskuit balita. Nanti saat usia 6 sampai 9 bulan bisa dinaikkan sehari 3 mangkok sampai dengan 4 mangkok, ditambah dengan pemberian buah dan snacknya. Usia 9 bulan juga sama, sehari 3 sampai 4 mangkok ditambah 2 kali snack termasuk buah,
Dan saat usia 12 bulan, anak sudah bisa diberikan makanan porsi seperti orang dewasa ya, mulai dari makan pagi, siang, sore, dan juga snack pagi dan sore. Kita bahas satu. Makanan pendamping ASI usia 6-8 bulan. Dia terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lemak, sayur, dan buah. Makanan pokoknya nggak harus selalu nasi. Anak juga sudah bisa diberikan tambahan, contohnya kentang, ya, atau ubi. Jadi kita bisa makan pokoknya bisa divariasikan. Lauk hewani adalah harus ya wajib diberikan kepada bayi usia 6-8 bulan, seperti telur, ayam, ikan, daging cincang, gitu. Lemak bisa berupa santan, bisa juga berupa minyak, sayur, dan juga buah. Kebutuhan MPASI yaitu 30% dan 70%-nya masih dipenuhi oleh ASI. Kandungan gizi MPASI kurang lebih 200 kilokalori, diberikan tadi ya 2-3 kali sebagai makanan utama dan 1-2 kali sebagai makanan selingan. Disaring dan teksturnya lumat dan kental, tidak boleh yang encer. Karena kalau encer itu zat gizinya akan kurang ya, tidak akan tercukupi. Porsinya 2-3 sendok makan, lalu meningkat bertahap hingga setengah mangkok atau kurang lebih 125 ml. Ini adalah MPASI usia 12-23 bulan. Maya terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lemak, sayur, dan buah. Kebutuhan MPASI-nya sudah mulai meningkat 70% dan ASI hanya 30%. Kandungan gizinya juga meningkat yaitu sebesar 550 kilokalori. Diberikannya 3-4 kali sehari sebagai makanan utama dan juga ditambahkan 1-2 kali sebagai makanan selingan. Teksturnya sudah sama dengan orang dewasa ya, 3/4 sampai 1 mangkok atau kurang lebih 200-250. Kita pernah mendengar ya Bu ya, PMT, penyuluhan pangan lokal. Ini yang biasanya sudah Ibu Badar berikan nih di Posyandu, betul nggak Bu? Ya, Ibu sekarang pemberian PMT-nya tidak lagi makanan pabrikan. Kan biasanya kita berikan biskuit pabrikan ya, atau susu cair, atau hanya kue atau makanan kudapan. Sekarang adalah PMT penyuluhannya adalah PMT pangan lokal yang kaya protein hewani. Disarankan yaitu diutamakan pangan lokal yang dan diolah sendiri ya. Contohnya mungkin bubur Manado, terus arem-arem ayam ya, lalu mungkin somai ikan atau somai ayam ya, kaya protein hewani. Contohnya tadi ya somai ayam atau somai udang, gadon daging cincang, panada isi ikan, telur dadar isi daging cincang, bisa diberikan sebagai PMT penyuluhan di Posyandu. Kaya gizi. Nah, makanan itu harus kaya gizi. Seperti kroket ayam jam sayur misalnya ya, bubur kacang hijau dengan santan, lalu talam ubi daging cincang, atau balok pisang dan lain sebagainya. Kaya vitamin dan mineral. Bisa ditambahkan buah-buahan di PMT penyuluhan. Dan juga cukup karbohidrat. Tadi contohnya ikan, atau semar mendem, lemper ayam, lapis telur dadar. Apa makanan yang tidak disarankan? Makanan yang tidak disarankan yaitu makanan yang tinggi gula dan garam, seperti permen, jelly, coklat, biskuit kemasan, wafer ya. Itu tidak disarankan lagi sekarang diberikan di Posyandu. Lalu makanan olahan yang berpengawet seperti sosis, otak-otak, nugget yang kemasan, mie instan juga tidak boleh diberikan di PMT penyuluhan Posyandu. Lalu makanan yang mengandung lemak jenuh, contohnya makanan yang makanan instan ya Bu, seperti otak goreng gitu kan,
mengandung lemak jenuh. Minuman dengan pemanis tinggi juga tidak disarankan, seperti kayak minuman kemasan ya, sirup-sirup kemasan, minuman kaleng, minuman berasa yang bersoda juga tidak disarankan. Tidak beragam dan tanpa protein, contohnya roti tawar, ya itu kan tidak ada proteinnya itu Ibu ya. Lalu bubur saja, hanya bubur putihnya aja, itu tidak ada protein hewaninya ya. Atau bubur kacang hijaunya aja tanpa dipakai santan, itu juga tidak ada protein. Terima kasih telah menyaksikan video ini.